Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, perkenalkan saya Rabiatul Jannah dengan NIM 2310 116161200010 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2023. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari kakak panitia yang diwajibkan untuk calon agen UKM FKIP Mengajar OLM 2024. Baik, langsung saja. Tugas yang pertama adalah menjelaskan secara singkat mengenai materi yang telah didapatkan pada pertemuan pertama pada tanggal 17 Februari 2024. Siapa sih pematerinya? Pematerinya adalah Muhammad Nurjani, SPD, dengan tema membangun karakter calon tenaga pendidik yang unggul, berkompeten, dan inovatif. Wah, membahas apa ya? Yang pertama ada kepribadian, memahami orang lain dengan memahami diri sendiri. Ada 4 tipe kepribadian. Yang pertama ada koleris, yang kedua melankolis, sanguin, dan plekmatis. Yang pertama, ciri-ciri sanguin dari sisi positif. Ada berbelas kasihan, responsif, antusias, ramah, dan banyak bicara. Selain itu, ada juga dari sisi negatif. Yang pertama ada tidak disiplin, emosi labil, tidak produktif, egosentris, membesar-besarkan masalah. Dan yang kedua ada ciri-ciri koleris dari sisi positif, yaitu berkemauan keras, independen, memiliki visi praktis, produktif, tegas, dan pemimpin. Dari sisi negatif, ada dingin, cepat puas diri, ceroboh, dominan, dan sulit mengampuni. Yang ketiga ada ciri-ciri melankolis. Dari sisi positif, yang pertama ada berbakat, analitis, perfeksionis, tekun, disiplin, dan rela berkorban. Kalau dari sisi negatif ada pemurung, pembalas, berpusat pada diri sendiri, berpikir negatif, kurang bermasyarakat, perasa, dan teoritis. Dan yang keempat, ada ciri-ciri plekmatis dari sisi positif. Yang pertama ada tenang, kalem, objektif, diplomatis, efisien, teratur, cuek, tidak peduli, praktis, humoris, dan dapat diandalkan. Kalau dari sisi negatif ada cepat khawatir, penakut, suka menunda-nunda, tidak punya motivasi, cari aman sendiri, tidak tegas, kikir, dan egois. Nah, selain itu ada juga 4 kepribadian ibarat film. Yang pertama ada koleris, ibarat film action dengan satu tokoh utama yang sangat dominan dan tidak terkalahkan. Yang kedua ada sanguin, seperti film komedi penuh tawa dengan alur cerita sederhana yang mudah dicerna. Yang ketiga ada melankolis. Ini seperti film drama penuh air mata dengan alur cerita yang rumit. Yang keempat ada plekmatis, ibarat tidak peduli dengan jenis film, yang penting dengan selera rekan yang mengajak nonton. Setiap orang pasti memiliki perpaduan 2 di antara 4 kepribadian di atas, dengan satu kepribadian yang dominan atau paling menonjol. Misalnya, perpaduan sanguin dan koleris, dengan sifat sanguin yang lebih dominan atau sebaliknya. Bisa juga perpaduan melankolis dan plekmatis. Selain tentang kepribadian, ada juga tentang public speaking. Apa sih public speaking itu? Public speaking adalah skill. Skill adalah tindakan yang dilakukan berulang-ulang sampai bisa. Mengapa harus public speaking? Yang pertama, ujung semua bidang, hampir semua pekerjaan memerlukan public speaking. Yang kedua, menjadi pemimpin yang hebat, semua pemimpin hebat adalah pembicara yang hebat. Yang ketiga, menjadi bermanfaat, mempengaruhi, mengedukasi, dan merubah mindset. Selain itu, ada juga kesuksesan pembicara. Yang pertama, audiens tidak terasa waktu. Yang kedua, audiens paham apa yang dilakukan. Yang ketiga, audiens merasa terinspirasi. Dan yang terakhir, ada audiens teringat terus topik apa yang dibicarakan. Nah, setelah itu adalah jenis kepribadian yang dimiliki oleh diri sendiri, serta alasan mengapa merasa bahwa memiliki kepribadian tersebut. Sebelum itu, kepribadian adalah kumpulan karakteristik yang membentuk cara seseorang berpikir, merasa, dan berperilaku. Saya memiliki kepribadian sanguin dan koleris. Sebagai sanguin, saya cenderung ekspresif, ramah, dan mudah bergaul. Saya suka berinteraksi dengan orang lain dan memiliki energi yang tinggi.
membuat saya mudah beradaptasi dan berbagai situasi sosial. Sementara sebagai koleris, saya memiliki sifat yang dominan, bersemangat, dan ambisius. Saya cenderung menjadi pemimpin yang efektif dan tegas dalam mengambil keputusan. Di sisi lain, kepribadian koleris memberikan saya keberanian untuk mengambil resiko dan mencapai tujuan dengan determinasi yang tinggi. Saya memiliki kemampuan untuk memimpin dan menginspirasi orang lain, serta mampu menghadapi tantangan dengan percaya diri. Namun, ada juga sisi negatif dari kedua jenis kepribadian ini. Sebagai sanguin, saya kadang dapat menjadi terlalu impulsif dan kurang sabar dalam menyelesaikan masalah. Sementara sebagai koleris, saya dapat terlalu dominan dan kurang sensitif terhadap perasaan orang lain. Saya kadang cenderung menjadi otoriter dan terlalu keras terhadap diri sendiri dan orang lain. Demi sesuatu, saya harus berusaha untuk mengendalikan emosi dan memperhatikan kebutuhan orang lain agar tidak terlalu dominan dalam interaksi sosial dan kerja sama tim. Alasan saya merasa memiliki kedua jenis kepribadian ini adalah karena saya sering menemukan diri saya berperilaku sesuai dengan ciri khas keduanya. Saya merasa bahwa kombinasi antara sifat ceria dan ramah dari kepribadian sanguin dengan keberanian dan semangat bertarung dari kepribadian koleris membuat saya memiliki keseimbangan yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Keduanya memberikan saya kelebihan dalam berinteraksi sosial dan menghadapi tantangan dengan percaya diri. Mungkin itu saja. Terima kasih telah menonton. Semoga pengetahuan tentang kepribadian dan public speaking dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.